bukan merujuk Matius, dia pun mengembangkan Matius ya, tapi tidak merujuk. Kalau Matius itu mendapatkan masukan kan dari Markus, Markus kan dari Barnabas. Ini bukan dari Barnabas. Lain lagi dia, Lukas ini dari Paulus. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Channelnya kita bersama-sama. Oleh karenanya, mari tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video dari channel TV Laskar Kristus ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalasnya kepada teman-teman dan kalian semua adalah orang-orang hebat. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Umi Irene Handrono, seorang mu'alaf, nenek tua yang terus bertakiah, terus menyebarkan tentang berita-berita hoax tentang kekristenan. Ya, menurut saya sih seharusnya ya, dia bahas Al-Quran, dia bahas tentang imannya di dalam Islam. Tak perlu gitu membandingkan dengan orang-orang Kristen, apalagi menafsirkan penulisan-penulisan kitab Kristen ya. Ini sangat tidak masuk akal ketika dia yang menceritakan hal itu, teman-teman. Nah, dia mengatakan teman-teman sekalian bahwa ya di dalam penulisan Injil itu tidak ada satupun murid langsung ya, murid asli dari Tuhan Yesus yang menuliskan kitab Injil ya. Katanya adalah orang-orang luar ya, setelah sudah kematian Tuhan Yesus ya, barulah dituliskan Injil itu. Memang itu betul. Tapi yang anehnya adalah ketika dia katakan bahwasanya tidak ada satupun dari murid Yesus Kristus yang menjadi penulis Injil. Benarkah demikian teman-teman sekalian bahwa tidak ada murid Yesus yang menulis kitab Injil? Saat ini mari kita menonton terlebih dahulu videonya. Nanti kita akan menjabarkannya dan kita akan menjawabnya. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Tapi kalau Injil kan harusnya Injil saja, jangan ada Matius, Lukas gitu. Berarti memang Matius ini penulisnya, Umi ya? Penulisnya. Itu yang Matius juga sendiri Umi muridnya Isa alaihissalam langsung. Nah, ini dia. Di antara mereka penulis ini tidak ada satupun murid Nabi Isa alaihissalam. Markus ini penelitian menyatakan dia ini menulisnya sekitar tahun 60 sampai 80 85. Dan itu Yesus sudah meninggal, Isa. Iya. Sudah meninggal. Dan katakanlah ya, kalau mereka benar gitu ya, meninggalnya tahun 33, ini adalah tahun 60 ke atas sampai 80 katakanlah. Jadi berarti selisih satu generasi. Berarti tidak ada yang bertemu dengan Isa alaihissalam. Nggak pernah. Jadi siapa Markus? Kan akhirnya kita bertanya, siapa Markus? Ternyata Markus inilah kemanakan Barnabas. Oh, Markus ini justru kemanakannya Barnabas. Iya, Barnabas ini pernah ketemu Isa alaihissalam. Iya, memang dia murid. Nah, oke, kita lanjut lagi. Terus Matius, siapa dia? Matius. Dia nggak pernah kenal. Dia nggak pernah jadi murid. Mungkin ketika Nabi Isa ngajar, dia masih kecil kali. Atau belum lahir. Bagaimana Lukas? Lukas ini siapa? Lukas ini orang lain lagi. Bukan dari kalangan yang sama ini. Jadi dia bukan merujuk dari bukan merujuk Matius. Dia pun mengembangkan Matius ya, tapi tidak merujuk. Kalau Matius itu mendapatkan masukan kan dari Markus, Markus kan dari Barnabas. Ini bukan dari Barnabas. Lain lagi dia, Lukas ini dari Paulus. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Umi Irene Handrono yang terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada satupun para murid yang menuliskan kitab Injil ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat keliru sekali. Dan yang lebih anehnya di sini dan yang lucu ya. Dimana ketika dia udah mulai menjelaskan sampai sesak nafas teman-teman sekalian.
Umi Rene Handono ini dia sesak nafas. Untung tidak dicabut nyawanya oleh malaikat Tuhan. Bukan merujuk Matius, dia pun mengembangkan Matius, ya, tapi tidak merujuk. Karena Matius itu mendapatkan masukan kan dari tidak merujuk. Karena Matius itu mendapatkan masukan kan dari, ya, tapi tidak merujuk. Karena Matius itu mendapatkan masukan kan dari Markus kan dari Barnabas. Ini bukan dari Barnabas. Ya, itu ada satu raja, teman-teman, Raja Herodes itu yang ditampar oleh malaikat lalu mati loh ya. Karena dia menyatakan dirinya itu sebagai Allah ya. Jadi kurang lebih dengan kasus daripada Umi Irene Handono ini, teman-teman sekalian. Dia merasa diri orang yang paling hebat, dia adalah orang yang tahu Injil ya, daripada orang-orang Kristen ya. Padahal dia bukan orang Kristen. Bisa jadi dia ditampar oleh malaikat maut lalu mati, teman-teman sekalian ya. Oke, benarkah teman-teman bahwa tidak ada salah satu pun murid yang menuliskan kitab Injil? Jadi teman-teman, saya mau gambarkan dulu. Injil ini seringkali disalah mengerti oleh orang-orang Islam ya. Mereka katakan bahwa Alkitab itu Injil ya. Mereka tidak tahu bahwa Alkitab itu termuat semua. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan yang kalau kita lihat kecocokannya di dalam kitab Al-Quran, itu hanya beberapa ya yang dari perjanjian lama. Misalnya kisah Nabi Ibrahim, Nuh, kemudian Musa. Lalu ada beberapa lagi ya, Salomo. Tapi ditulis dengan tidak lengkap, teman-teman sekalian, dalam Al-Quran. Walaupun mereka selalu klaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Tapi tidak semua ada, teman-teman sekalian. Contoh, tentang penciptaan manusia itu tidak ada di Al-Quran loh. Itu bagaimana Tuhan menciptakan Adam ya, dia ngambil dari debu tanah, dibentuknya, udah jadi bentuk manusia, lalu dihembuskan ruh ya atau roh ya di dalam tubuh dari Adam baru menjadi makhluk hidup. Itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, teman-teman. Yang setahu saya dari ceramah-ceramah para ustadz, mereka hanya tahu ketika Allah menciptakan manusia, dia berkata kun fayakun, maka semua jadi. Katanya hanya berfirman saja. Tidak demikian. Ketika diciptakan manusia, maka Tuhan bekerja di sana. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, jadi itu yang harus digarisbawahi. Oke, kita kembali kepada Irene Handono, teman-teman sekalian. Benarkah yang menuliskan Injil itu? Injil harus kita tahu dulu bahwa Injil adalah yang memuat tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya hingga sampai kematian dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Ya, itu tentang Injil. Jadi semua tentang kehidupan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Baik, teman-teman, saya mau kasih tahu buat kita bahwa yang menuliskan kitab Matius adalah murid Yesus sendiri. Tidak seperti yang disampaikan oleh Irene Handono tadi. Tapi ditulis oleh murid Yesus sendiri. Kalau dia katakan Matius waktu itu baru lahir di zaman Yesus itu ya. Dia baru lahir, masih kanak-kanak lah. Dia belum bisa menulis katanya. Ini omong kosong. Ya, dia sedang bertakiah. Ya, mari kita melihat buktinya di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang kedua. Ya, kita ada 4 ayat tapi kita baca ayat kedua sampai ayat yang keempat aja, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan, lihat teman-teman di layar kaca saudara. Yesus memanggil ke-12 murid. Ayat kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus. Dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, teman-teman sekalian, di ayat yang kedua tadi ya, di ayat ketiga di situ dikatakan Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai. Nah, Matius pemungut cukai inilah tentu dia punya pendidikan. Latar belakangnya, teman-teman sekalian, pemungut cukai otomatis dia pandai untuk kali-kali, dia pandai untuk menghitung. Berarti dia pandai untuk menulis. Oleh karenanya, dia juga yang menulis tentang silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia. Oke? Jadi teman-teman, kalau dikatakan bahwa tidak ada murid yang menuliskan kitab Injil, itu omong kosong, itu pembohong besar. Irene Handono, pembohong besar Anda. Gitu.
Kalau kau sudah tua, lebih baik urus masa tuamu. Kalau kau sudah mu'alaf, lebih baik kau urus kemu'alafanmu. Bahas tentang Muhammad dan Al-Qur'anmu. Ya, kami tidak ada urusan dengan itu. Jangan bahas kekristenan. Jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian bahwa Injil Matius ya ditulis oleh seorang murid Yesus Kristus yang bernama Matius, yang profesinya waktu itu pemungut cukai. Jadi dia sendirilah yang menuliskan itu tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus selama ada di dunia ini. Ya, kemudian teman-teman sekalian, ada lagi kah yang menuliskan Injil selain daripada Matius? Ada. Siapakah dia? Yaitu Yohanes. Itu juga murid Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dia sebagai murid yang paling muda pada waktu itu. Ya, murid yang paling muda. Dia yang menuliskan Injil Yohanes, yang menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, dia murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia tahu seluk-beluk tentang kehidupan Tuhan Yesus, berdekatan dengan Yesus, bahkan biasa tidur di dadanya Tuhan Yesus. Ya, saking akrabnya dia dengan Yesus. Jadi itu omong kosong Irene Handono kalau Anda berkata tidak ada yang menuliskan Injil dari antara para murid. Markus dan Lukas itu juga termasuk murid Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tentu saja mereka hidup sejaman Yesus. Hanya saja mereka tidak mungkin termasuk di dalam kategori ke-12 rasul. Ya, tidak terkategorikan Markus dan Lukas di sana. Tetapi mereka ada pada waktu itu. Akhirnya ketika mereka udah bersama-sama dengan ke-12 murid, dan akhirnya mereka mulai ceritakan dengan hal itu. Akhirnya apa? Dituliskanlah kitab Injil Lukas dan juga Injil Markus. Kemudian teman-teman sekalian, Yohanes murid Yesus ini juga bukan hanya Injil Yohanes yang dia tulis, tapi dia juga menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan juga dia menulis kitab Wahyu. Di mana dia menulis kitab Wahyu teman-teman sekalian? Karena murid yang mati dengan baik. Walaupun sebelumnya Yohanes ini teman-teman sekalian pernah digoreng melalui mengenai sejarah ya. Sejarah mencatat dia pernah digoreng ya, lalu dia selamat dari situ. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Dari sanalah dia menulis Wahyu. Itu memuat tentang kehidupan Yesus Kristus yang datang sebagai raja dan yang akan datang untuk menghakimi umat manusia. Maka ditulislah itu oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus yang paling muda. Bahkan ada fitnah di luar sana dari para ustadz, termasuk Irene Handono ini, berkata bahwasanya yang diserupakan dengan Yesus di atas kayu salib, karena Yesus menurut mereka tidak mati di salib tapi diangkat ke langit, katanya ya, diangkat ke langit, jadi diserupakan. Maka orang yang diserupakan itu adalah Yohanes, karena mereka katakan murid yang paling muda. Murid yang paling muda adalah Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Jadi mereka mengklaim bahwa dialah yang menggantikan Yesus di atas kayu salib. Itu bohong ya. Karena Yohanes itu dia masih hidup sampai bisa menulis itu ya. Injil Yohanes, dia menulis 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Jadi sangat fitnah jika Irene Handono berkata tidak ada satupun murid Yesus Kristus yang menuliskan Injil. Nah, jadi gimana teman-teman sekalian dengan apa yang saya ceritakan kali ini? Bagi teman-teman saya yang Kristen, mari baca sejarah, lihat di internet. Sekarang ini udah maju. Ya, begitu cari semua ada. Jadi tidak ada yang bisa dibohongi lagi. Ya, tentang naskah-naskah kuno, silahkan pelajari saat ini. Ya, manuskrip dari Injil ini pun masih utuh dan di sana tercatat penulis-penulisnya. Matius yang ditulis oleh Matius pemungut cukai yang adalah murid Yesus Kristus. Markus ditulis oleh Markus sendiri juga, orang yang sudah menjadi murid Yesus Kristus walaupun dia tidak termasuk di dalam ke-12 rasul yang inti ya, yang dipilih ya langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Lukas juga murid Tuhan Yesus Kristus, dan Yohanes ya, semua adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Dan saya dan saudara saat ini juga adalah
murid Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita orang yang telah ditentukan untuk selamat. Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sampai di sini penjelasan saya teman-teman sekalian, kiranya bermanfaat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.